Nah, yang salah itu ya, yang salah kalau menurut saya itu ya kalau misalkan mengganggu orang yang sedang berpuasa, mengganggu orang yang sedang ibadah apapun sebenarnya gitu. Ya nggak boleh diganggu gitu, dan negara menjamin kebebasan masyarakat untuk melaksanakan ibadah masing-masing gitu kan, seperti itu. Nah, tapi kira-kira kalau para pedagang-pedagang warung nasi gitu ya, atau kedai-kedai minuman itu buka di siang hari, apakah itu kira-kira dikategorikan sebagai tindakan mengganggu? Ya kalau menurut saya sih enggak. Ya mohonlah juga kita kalau memang niatnya menghargai, ya hargai juga orang-orang yang sedang mencari rezeki gitu ya. Nah, ya jangan larang-larang mereka gitu ya, seperti itu. Karena kalaupun dilarang ya kasihan gitu. Kalau dilarang itu ya menurut saya sangat kasihan. Udah mah mereka itu kekurangan penghasilan gitu ya, terus juga dilarang-larang kan gitu ya. Jadi istilahnya kayak orang itu udah jatuh tertimpa tangga diinjak pula kan, apa nggak kasihan gitu ya. Ya tega juga kan, seperti itu gitu ya. Kalaupun memang tadi ada aturannya itu harus ditegakkan, larangan-larangan itu juga harus ditegakkan supaya orang-orang itu menutup kedai-kedai makanannya gitu, warung-warung nasinya selama bulan Ramadan. Ya kalau mau fair ya harus ada kompensasi pengganti juga ya, entah itu dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk sembako gitu ya kan, harus gitu. Itu sebagai konsekuensi kalau dilakukan pelarangan gitu, pelarangan orang mencari rezeki. Nah, oke lah, di sini saya juga tentu ingin meminimalisir lah, ingin meminimalisir potensi pro kontra gitu. Dan ini juga tidak bermaksud konten ini kita atau pembicaraan ini tidak bermaksud untuk membuat kericuhan atau membuat kegaduhan gitu bagi teman-teman yang menonton pada saat ini. Ya oke lah, kita coba pikirkan, kita mari cari jalan tengahnya bersama-sama gitu ya. Terutama saya sampaikan kepada para teman-teman saya sesama pedagang kan gitu ya. Nah, ya ini sebelumnya tapi saya juga ingin sampaikan gitu ya kepada pihak-pihak yang selama ini seringkali tidak suka dengan pedagang-pedagang yang buka di siang hari gitu kan. Nah, saya ini mewakili kebetulan saya punya teman-teman sesama pedagang-pedagang makanan atau minuman yang juga seringkali mengeluhkan masalah-masalah seperti ini, entah teman-teman saya yang di dalam kota sendiri atau di kota yang lain gitu kan. Nah, ini saya mewakili kepada kepada semua pemangku jabatan atau misalkan teman-teman kelompok ormas tertentu gitu ya. Insya Allah gitu ya, kita kalaupun ingin buka warung makan gitu ya, kedai minuman di siang hari, nggak ada satupun, nggak ada sedikit pun niat kita untuk menggoda orang-orang berpuasa, nggak ada sedikit pun niat kita untuk mengganggu gitu ya, merusak pahala orang yang berpuasa, tidak gitu. Semata-mata kita tetap ingin buka di siang hari itu karena kita tuh butuh pendapatan, kita butuh penghasilan gitu ya, kita punya tanggungan gitu, kita punya beban-beban hidup yang juga harus dipenuhi gitu, kita punya anak, kita punya istri yang juga harus dinafkahi dengan cara-cara yang halal setiap harinya. Kita juga mungkin beberapa punya hutang-hutang juga yang sangat besar, yang menurut agama hutang itu juga wajib untuk dibayar kan, seperti itu. Makanya dengan terpaksa kita di siang hari harus buka gitu ya, dalam rangka ya kondisi kita memang sulit gitu. Nah, ya mohon di sini pengertiannya juga ya gitu. Dan selain itu juga selain dari kebutuhan kita secara pribadi gitu ya, sebagai sesama pedagang gitu, pedagang kecil terutama. Nah, kita juga melihat dari kondisi masyarakat gitu ya. Ternyata ya dari masyarakat pun banyak yang merasa kesulitan gitu ya pada bulan-bulan Ramadan, entah teman-teman saya yang non muslim atau misalkan
orang-orang yang memang sedang tidak diwajibkan untuk berpuasa, seperti misalkan wanita hamil gitu ya, ibu menyusui gitu, atau wanita sedang berhalangan, anak-anak, orang tua yang juga sedang sakit gitu ya. Mereka ketika mereka tidak berpuasa, tapi mereka juga sama sulitnya merasakan seperti halnya orang-orang berpuasa, karena mereka tidak bisa dengan mudah untuk mendapatkan makanan gitu, makanan atau minuman yang seharusnya mereka konsumsi gitu. Nah, ini juga kita melihat ada kondisi seperti itu dari masyarakat. Nah, hadirnya kita dengan tetap bisa berjualan di siang hari atau di pagi hari, sebenarnya kita tuh ingin juga membantu masalah-masalah mereka orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya sekali lagi gak ada kok niat kita itu ketika jualan makanan, jualan minuman di pagi hari, di siang hari itu untuk menggoda, untuk mengganggu atau merusak pahala orang-orang yang sedang berpuasa. Enggak. Dan kita pun banyak dari kita yang juga berjualan, berdagang makanan atau minuman tuh juga sama-sama berpuasa gitu, dan kita tuh juga sedang berusaha untuk menjaga pahala puasa kita gitu. Masa kitanya puasa, kita sebagai pedagang juga berpuasa, tapi kita punya niat-niat yang nggak bener gitu ya, niat-niat yang nggak baik untuk orang lain, seperti halnya menggoda gitu, ingin berusaha membatalkan orang lain berpuasa. Itu kan kalau kita sampai punya pikiran seperti itu, punya niatan yang seperti itu malah akan merusak nilai pahala puasa kami juga gitu ya. Kami nggak mau seperti itu gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa didengar juga ya gitu. Nah, seperti itu. Tapi ya tentu selanjutnya saya ingin juga menyampaikan mungkin yang bisa menjadi jalan tengah ya gitu, solusi bersama gitu bagi semuanya gitu. Terutama saya mewakili dari teman-teman pedagang juga, pedagang-pedagang kecil gitu kan. Nah, ya mungkin bagi para pedagang-pedagang gitu ya, saya pikir selama ini pedagang-pedagang yang tetap berusaha ya dengan berbagai dorongan tertentu ya, tetap buka di siang hari atau pagi hari gitu. Nah, ya mereka pun sebenarnya sudah ngerti gitu ya, dan ini mungkin menjadi solusi juga. Ya oke lah, kita tuh biarpun orang-orang yang berpuasa nggak minta dihargai, tapi kita yang inisiatif ingin menghargai gitu ya. Nah, sebagai bentuk penghargaan kita kepada orang-orang yang sedang berpuasa, nah cobalah ya, kalaupun buka warung makan gitu ya, atau kedai minuman di siang hari, tolonglah jangan terlalu demonstratif juga ya bagi para pedagang atau bagi orang-orang yang sedang makan langsung di tempatnya gitu ya. Jangan demonstratif, atau menu-menu makanan atau minumannya itu jangan terlalu ditunjukkan gitu kan. Nah, ya terus pas proses makannya juga jangan demonstratif lah gitu ya. Ya kita juga ya iyalah, oke, kita menghargai gitu kan, entah dibutuhkan atau enggak ya, ini mah cuma inisiatif aja dari kita. Jadi mungkin itu solusi pertama, jadi jangan sampai terlalu demonstratif gitu. Nah, yang kedua, untuk mempertegas lagi kalau perlu, misalkan warung-warung makan itu supaya tidak dipersepsikan macam-macam ya oleh masyarakat gitu, atau oleh ormas-ormas tertentu, ya bisa kan di situ ya, di tempat warung makannya boleh tuh mungkin dipasang tulisan sebagai penegasan, warung makan ini atau warung minuman ini buka bukan untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, warung makan ini buka untuk orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Ya mungkin di situ bisa disampaikan juga seperti orang-orang non-muslim, ibu-ibu yang sedang hamil, ibu-ibu menyusui misalkan, atau wanita-wanita yang sedang berhalangan, anak-anak, atau orang tua yang sedang sakit. Ya itu mungkin bisa sasarannya disampaikan secara tegas di situ gitu kan, untuk kalangan-kalangan seperti itu gitu ya. Bahkan ya kalau perlu dilarang keras bagi orang yang berpuasa untuk membatalkan puasanya di warung makan ini. Ya kan gitu, bisa juga sebagai bentuk penegasan, sebagai bentuk kita tuh nggak ada niat menggoda atau mendorong orang untuk membatalkan puasa kan. Yaitu saran saya sih kan bisa seperti itu juga gitu ya, sebagai bentuk kreativitas kita gitu sebagai pedagang yang ingin tetap survive selama bulan Ramadan gitu ya. Nah, atau cara yang ketiga bagi teman-teman para pedagang, ya mungkin kita bisa lebih mengoptimalkan gitu ya, berjualan dengan cara online gitu ya.
Nah kalau misalkan kan kita juga sering kali sungkan, nggak enak gitu ya kalau terlalu demonstratif gitu, atau ya buka warung di siang hari gitu ya, buka warung makan di siang hari, ya kita bisa coba mengoptimalkan penjualan secara online, entah itu di media sosial, entah itu di aplikasi seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ya misalkan kan bisa aja gitu, dan lain-lain misalkan kalau ada aplikasinya. Nah jadi kan orang entah itu yang jualan atau yang beli kayaknya nggak akan nggak akan ada perasaan nggak enak gitu ya, nggak akan ada perasaan sungkan gitu di situ tuh ya, karena kan ya nggak tahu gitu ya, nggak tahu siapa penjualnya, siapa pembelinya gitu ya. Terus ya insya Allah lah kalau kita jualannya secara online mungkin nggak akan ada tuh ormas-ormas yang akan melakukan sweeping atau menggeruduk gitu kan. Ya emang ada yang mau menggeruduk akun-akun misalkan. Oke, kita misalkan adakan program geruduk akun misalkan yang masih menawarkan makanan atau minuman di siang hari gitu. Ya keterlaluan kalau sampai niat banget kan seperti itu gitu. Masih udah mah di penjualan secara offline itu di sweeping, digeruduk, di online juga masih dicoba untuk digeruduk juga, ya kan keterlaluan. Ya kasihan juga sih sama ya penjual-penjual itu, ya benar-benar dibatasi lah, benar-benar dihalangi dari berbagai jalan gitu. Nah seperti itu. Jadi ya oke lah teman-teman, mungkin nanti bisa memaksimalkan penjualan online-nya baik melalui aplikasi ataupun di media sosial juga kan bisa gitu ya. Paling nanti kalau kita jualan di media sosial ya entah itu ya bisa menonaktifkan dulu misalkan komentar-komentarnya, karena kan ya mungkin kan nanti serangannya kalau dilihat oleh orang-orang yang nggak suka gitu, orang-orang yang nggak setuju menawarkan makanan atau minuman di siang hari, ya paling kan nanti kalau di media sosial akan dikomen negatif gitu ya, akan ada hate speech seperti itu gitu ya. Nah ya itu bisa dinonaktifkan dulu lah gitu ya komen-komennya, atau kalaupun tetap diaktifkan komentar-komentarnya gitu ya, ya itu kalau menurut saya juga nggak apa-apa gitu. Nah saya melihat gitu ya, ketika saya sering kali nonton beberapa tayangan-tayangan gitu ya di channel-channel YouTube atau misalkan di postingan-postingan media sosial terkait dengan masalah-masalah pelarangan warung-warung nasi buka di siang hari gitu. Nah ini saya melihat juga suka baca-baca komen-komennya. Justru sekarang netizen itu malah sangat tidak respect gitu terhadap pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan pelarangan buka di siang hari gitu. Nah bahkan dari banyak dari netizen itu malah ya mempersilahkan gitu ya, jangan ya, justru nggak suka kepada orang-orang yang melakukan pelarangan buka warung di siang hari gitu. Nah seperti itu. Jadi ya insya Allah lah, kalaupun ada yang menghujat nanti di komentar-komentar postingan media sosial kita, akan ada banyak netizen kita juga yang tetap mendukung kok gitu. ya jadi seperti itu ya, sebagai solusi yang mungkin bisa menjadi jalan tengah lah bagi kedua belah pihak gitu ya. Karena saya tentu tidak ingin ya konten ini menjadi menjadi sumber kericuhan, bikin kegaduhan juga enggak gitu ya. Ya kita ingin tetap harmonis lah, kita ingin tetap damai ya, saling menghargai juga ya gitu kan. Kalaupun kita punya perbedaan pendapat ya itu sah-sah saja, tapi tinggal kan kita saling berdiskusi secara sehat ya, nggak perlu sampai menghujat, nggak perlu sampai saling menyampaikan ujaran kebencian gitu. Nah dan di sini pun saya tidak berusaha untuk mengarahkan kebencian terhadap pihak-pihak tertentu, ya enggak gitu ya. Ini murni diskusi, murni opini ya. Kalau teman-teman setuju ya boleh, kalaupun nggak setuju ya nggak apa-apa. Saya juga hargai pendapat-pendapat yang tidak setuju dengan argumentasi yang saya kemukakan gitu ya. Nah ini sekali lagi cuma berasal dari hati nurani gitu. Hati nurani saya mewakili juga teman-teman saya sesama pedagang-pedagang kecil gitu, yang sering kali tiap kali datang bulan Ramadan bukannya merasakan kegembiraan, bukannya merasakan suasana
yang ceria gitu. Tapi ya terkadang masalah-masalah itu sedikit banyak juga seringkali mengganggu gitu, seringkali bikin kita takut, bikin kita khawatir gitu, bikin kita ya apa ya, takut dinilai negatif gitu ya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Itu mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan gitu ya. Semoga bisa menginspirasi juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.